Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama selalu senantiasa kita tingkatkan rasa syukur, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya, kita masih bisa hidup dalam manisnya iman dan Islam. Salawat beserta salam tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat pucuk junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Endang Wahyu Ningsih, MPD selaku dosen Bahasa Indonesia, dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saya Abelia Al-Qadsyari dengan NIM 3424041 dari kelas AK1B UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang peran ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Ekonomi Islam bukan sekadar sistem ekonomi biasa, melainkan sebuah sistem yang memiliki nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Ekonomi Islam mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Sistem ini melarang riba, mendorong zakat, infak, serta sedekah, dan menekankan kuat pada keadilan distribusi, kekayaan, serta kesetaraan sosial, sebagaimana firman Allah yang secara terang-terangan mengharamkan segala bentuk praktik ribawi terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melihat pertumbuhan pesat dari sektor ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, hingga industri halal. Namun, kita juga menyadari bahwa pengembangan ekonomi Islam di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari keuangan, kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah, hingga regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi kendala. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kita perlu melakukan beberapa upaya. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang kedua, memperkuat infrastruktur pendukung industri halal. Yang ketiga, mendorong
sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta mendorong inovasi produk dan jasa berbasis syariah. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, kita yakin bahwa ekonomi Islam di Indonesia akan semakin maju dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ekonomi Islam bukan hanya bicara tentang keuntungan, tetapi tentang keberkahan. Melalui penerapan prinsip syariah, kita bukan hanya berupa untuk meningkatkan kesejahteraan materi, tetapi juga berusaha menciptakan harmoni dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mewujudkan sistem ekonomi yang bukan hanya berpihak kepada yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan komitmen kita bersama, ekonomi di Indonesia akan semakin maju dan mampu menjadi solusi bagi tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa ini. Mari kita jadikan ekonomi Islam sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Indonesia, serta menjadikan negara kita sebagai pelopor ekonomi Islam yang terdepan di dunia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.